anak-anak, welcome back to my YouTube channel. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, hari ini kita masuk kembali untuk belajar. Hayo, sudah siap belum kita belajar? Nah, maka dari itu, untuk mempersiapkan diri kita belajar, siapkan buku prakteknya, alat tulis, buku cetak kalau sudah ada ya. Jika semua sudah dipersiapkan, waktunya kita belajar. Baiklah anak-anak, video kali ini adalah pertemuan terakhir untuk KD 3.11, yaitu mengisi SPT 1771. Nah, di video kali ini Ibu akan memberikan bagaimana tutorial cara mengisi SPT 1771, lampiran khusus 1A, dan SPT 1771 induk. Nah, jadi tetap terus perhatikan video ini sampai habis ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada buku praktek kalian dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada SPT lampiran khusus 1A mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini kita langsung saja mengisinya. Jangan lupa kalian mengisi NPWP dan nama wajib pajaknya ya. Nah, kemudian setelah itu, untuk mengisi formulir ini, terlebih dahulu kamu buka buku nih, buka buku kalian, buku cetak kalian, yaitu mengenai daftar penyusutan yang ada pada soal. Nah, ya, anak-anak, di sini terdapat daftar penyusutan aset tetap PT Pratama yang terdiri dari mesin produksi, kendaraan, peralatan, dan bangunan. Nah, data ini semua silahkan kalian masukkan ke dalam lampiran khusus 1A. Oke, nak? Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan aset ini termasuk dalam kategori kelompok yang mana? Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya di kelas 11 mengenai aset tetap dan amortisasinya di bab yang paling terakhir. Nah, di sini kita menuliskannya mesin produksi, kendaraan, dan peralatan itu termasuk kategori kelompok kedua, sementara bangunan kantor termasuk kategori bangunan atau kelompok bangunan permanen. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang terdiri dari ada bulan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal, dan metode penyusutannya ada komersial dan fiskal, serta penyusutan amortisasi fiskal tahun ini dalam rupiah. Nah, angka ini bisa kita peroleh dari soal. Nih, kita peroleh dari persoal ya. Kemudian setelah itu, setelah diisi, kita jumlahkan deh jumlah penyusutan fiskal. Oke. Nah, kemudian kita mau mengisi jumlah penyusutan komersil. Nah, angka ini sebenarnya ini diisi setelah dari selisih ini supaya Anda lebih bisa memahaminya. Jadi, untuk selisih penyusutan itu merupakan pindahkan ke formulir 1771 angka 5 huruf A atau angka 6 huruf A. Nah, jadi kita lihat nih formulir 1771 lampiran 1. Nah, oke. Nah, kita lihat angka 6 huruf A. Kita lihat nih, angka 6 huruf A. Nah, 34.500.000. Nah, angka ini kita masukkan di dalam sini.
34.500. Nah, kemudian kita kurangkan 200.000 ya, 265.000 kita kurangi deh dengan 34.500.000. Nah, maka dari itu dapatlah angka sebesar 166.150.000 rupiah. Nah, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk nih ke SPT 1771 induk. Nah, ini dia induknya. Bagaimana cara mengisi? Baiklah, dibuka ya SPT 1771 induk, di mana 2 minggu lalu kalian sudah mengisi bagian yang A. Ini sudah kita isi di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kemudian kita peroleh penghasilan kena pajak sejumlah 1.045.521.000. Nah, bagaimana cara kita menghitung PPh-nya atau PPh terutang? Nah, di mana kita bisa memperoleh angka sebesar ini, 235.269.425 rupiah. Baiklah anak-anak, ada hal yang perlu Anda pahami bahwa angka yang ada pada lembar SPT yang di layar Anda ini tidak sama dengan yang ada pada buku cetak Anda. Kenapa? Karena di dalam buku cetak kalian itu beberapa informasi itu tidak ada. Jadi SPT yang ada di buku cetak kalian itu kalau diteliti lebih jelas dari soalnya itu ada beberapa komponen yang tidak ada, yang tidak tahu angka itu dari mana. Akhirnya saya membuatlah SPT yang benar sesuai dengan soal yang ada, supaya kalian tidak bingung soalnya dari mana dan angkanya itu dari mana. Baiklah anak-anak, bagaimana cara kita menghitung PPh terutang? Nah, baiklah, hal yang perlu kita pahami adalah peredaran usaha atau penjualannya sebesar 24 miliar. Itu dari mana kita bisa lihat? Itu ya dari soal. Ya, dari soal bagian laba rugi. Peredaran usahanya sebesar ini. Penjualan itu atau peredaran usaha sebesar 24 miliar 25 juta. Ingat ya, 24 miliar itu berarti dia menggunakan tarif PPh pasal 31E. Ingat ya, tarif PPh pasal 31E itu menjelaskan bahwa tarif pajak yang diberikan untuk penghasilan peredaran usaha atau penjualan itu dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Ingat ya. Nah, jadi 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar dia dikenakan tarif PPh pasal 31E. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Ini sudah pernah kita pelajari pada saat kita di kelas 11. Cara menghitungnya adalah besarnya penghasilan yang mendapatkan fasilitas ya ditambah dengan yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Ini ada rumusnya ya anak-anak ya. 4,8 miliar dibagi dengan peredaran neto, peredaran usaha, dikali dengan PKP. Nah, dapatlah hasilnya sebesar ini. Kemudian yang tidak mendapatkan fasilitas adalah PKP dikurangi dengan perhitungan yang memperoleh fasilitas. Dapatlah 836 juta. Kemudian menghitungnya begini, 208.886.606 rupiah dikali 50% dikali 25% dan dapatlah hasilnya 26 juta. Kemudian 836 juta dikali 25% hasilnya ini. Dan terakhir dijumlahkan deh. Maka dari itu dapatlah total sebesar 235.269.425 rupiah. Oh. Selanjutnya
Setelah kita memasukkan jumlah PPh terutang, kita masukkan ke bagian yang keenam ya anak-anak ya. Jumlah PPh terutang 4 ditambah 5. Karena tidak ada bagian 5, jadi langsung saja kita pindahkan angkanya. Nah, selanjutnya adalah PPh yang ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Ini nggak ada di soal, jadi kita kosongkan. Kemudian kredit pajak dalam negeri, ini diisi dengan formulir 1771 lampiran ketiga jumlah kolom 6. Baiklah, sekarang kita lihat 1771 lampiran 3. Oke, kolom 6. Kita lihat kolom 6. Oh, ini angkanya. 71.955.455 rupiah. 71 juta ya. Nah, kita pindahkan ke SPT-nya. Baiklah, nah angka ini kita pindahkan. Kemudian kredit pajak luar negeri, ini juga nggak ada di soalnya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa kita ada kredit pajak luar negeri. Padahal di buku kalian ada ya, tapi di sini nggak ada. Jadi akhirnya tidak saya masukkan karena di soal tidak ada. Nah, akhirnya jumlah A ditambah B, hasilnya sama. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri 6. Oke. 6 dikurang 7. Oke. Tidak ada. Dikurang 8C. Nah, jadi 6 dikurang 8C. Ini hasilnya. Oke. Setelah itu, nih, PPh harus bayar sendiri atau PPh pasal 25 nggak ada juga di soal. STP nggak ada juga. Kemudian jumlah 10A ditambah 10B. Oh, nggak ada isinya, nggak usah diisi. PPh kurang bayar. Nah, ini dia 164 juta. Angkanya tetap ya, sama. Oke. Nah, dan kemudian tolong diisi sesuai dengan tanggal. Ingat ya, tanggal penyetorannya di setiap bulan 4 di tahun berikutnya. Oke deh, sampai situ anak-anak bisa dipahami. Nah, untuk SPT 1771 ya, ini ada 2 lembar, tapi bukan lampiran ya. Ada 2 lembar memang yang harus diisi. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, ini berisi bagian yang ke-14, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, 1.055.521.000. Nah, angka ini diperoleh dari mana? Angka ini kita peroleh dari penghasilan neto fiskal. Jadi penghasilan neto fiskal ya, kita masukkan angkanya ya. Nah, setelah itu kompensasi kerugian fiskal 10 juta diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 9. Lampiran khusus 2A kolom 9 ini 10 juta. Kita masukkan. Penghasilan kena pajak. Oke. A dikurang B. A dikurang B. Kemudian PPh yang terutang, tarif PPh pada bagian B nomor 4 dikali 14C. Nah, oke. Angka ini. Ingat, angka ini diperoleh dari PKP W13 itu adalah PKP dikali dengan 50%. Ya, PKP dikali dengan 50%. Kenapa 50%? Ingat ya, tadi ada tarif PPh pasal 31E ada pengurangan 50%. Jadi itu dimasukkan. Jadi ini hanya dikalikan 50%. Kemudian bagian E kredit pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipungut oleh pihak lain. Oke, angka ini diperoleh dari ini kredit pajak. Nah, oke. Nih. Kredit pajak 71 juta. Selanjutnya
PPh yang harus dibayar sendiri. Oke, itu diperoleh dari 14D dikurang dengan 14E. Maka diperoleh hasil ini. Kemudian PPh pasal 25 ya. Itu diperoleh dari ini. 451.665.45 rupiah dibagi 12. Nah, angkanya diperoleh dari sana anak-anak. Tuh, angkanya diperoleh dari situ. Kemudian ya, angka ini 37 juta ini diperoleh dari sini. Kemudian PPh final 1 juta diperoleh dari formulir 1771 lampiran yang keempat bagian A kolom 5. 1771 lampiran yang keempat. Nih, ya 1 juta. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak diisi formulir 1771 lampiran 4 bagian B 20 juta. Kita lihat angkanya. Nih. Ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih. Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa nggak ada. Kemudian lampiran-lampiran ini apa aja sih yang kamu lampirkan? Iya, laporan keuangan, transkrip elemen laporan keuangan, dan daftar penyusunan amortisasi. Nah, ini disilang semua. Yang jelas lampiran itu ada, kalau ada disilang. Nah, setelah itu tulis ya, silang wajib pajak. Oke, tanggalnya sama dengan yang di depan tadi. Kemudian ini siapa namanya, PT Pratama, siapa pengurusnya atau pimpinannya, kemudian NPWP-nya. Tara, sudah jadi deh. Nah, ini dia akhir dari perjuangan kita selama 3 minggu untuk mengerjakan SPT 1771. Nah, anak-anak, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan tanya saja sama Ibu Yovita. Waktu saya terbuka untuk kalian kalau kalian memang kurang jelas dengan informasi yang saya berikan. Nah, akhir kata, terima kasih sudah tetap setia menonton tutorial-tutorial ini dari pertemuan pertama, 2, dan ketiga. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan see you.